Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Zakira dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan pada program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Islam Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pencegahan bencana banjir melalui pembangunan tanggul dan normalisasi sungai pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak dosen Dr. Sadaruddin SPD MPD. Untuk mengefisiensikan waktu, mari kita mulai pembahasannya. Banjir telah menjadi ancaman nyata yang melumpuhkan berbagai sektor kehidupan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Kerugian yang ditimbulkan tidak hanya material, tetapi juga non-material seperti korban jiwa, gangguan kesehatan, hingga trauma psikologis. Upaya pencegahan menjadi krusial dan pembangunan tanggul serta normalisasi sungai merupakan dua strategi utama yang kerap diandalkan. Dampak banjir secara nasional. Setiap tahun Indonesia menghadapi ratusan kejadian banjir. Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menunjukkan bahwa banjir adalah bencana hidrometeorologi yang paling sering terjadi di Indonesia. Misalnya, pada tahun 2024, terdapat lebih dari 1.000 kejadian banjir di seluruh Indonesia dengan mayoritas disebabkan oleh curah hujan deras yang menyebabkan luapan sungai. Beberapa provinsi memiliki potensi banjir tinggi, terutama yang dilalui oleh sungai-sungai besar atau memiliki fotografi dataran rendah. Dan isu internasional, secara global, fenomena banjir juga mengalami peningkatan frekuensi dan intensitas yang seringkali dikaitkan dengan perubahan iklim. Pemanasan global menyebabkan peningkatan suhu bumi yang berujung pada yang pertama, peningkatan curah hujan yang ekstrim. Atmosfer yang lebih hangat dapat menahan lebih banyak uap air yang kemudian dilepaskan dalam bentuk hujan lebat. Yang kedua, kenaikan permukaan air laut. Pencairan, gletser, dan ekspansi internal air laut berkontribusi pada kenaikan permukaan air laut, memperburuk banjir rob di wilayah pesisir. Banyak negara di Asia, Eropa, dan Amerika juga menghadapi masalah banjir yang serius, seperti banjir besar di Pakistan, Eropa Barat, dan Amerika Serikat dalam beberapa tahun terakhir. Ini menunjukkan bahwa masalah banjir adalah isu global yang memerlukan perhatian serius dan solusi komprehensif. Penyebab banjir sangat kompleks, melibatkan faktor alam dan ulah manusia. Berdasarkan teori dan kejadian banjir dalam 5 tahun terakhir, beberapa penyebab utamanya adalah curah hujan ekstrim. Ini adalah pemicu utama. Perubahan iklim menyebabkan pola hujan menjadi lebih tidak menentu, dengan periode kekeringan panjang diselingi oleh hujan yang sangat lebat dalam waktu singkat. Akibatnya, debit air sungai meningkat drastis, melebihi kapasitas tampungnya. Yang kedua, alih fungsi lahan dan deforestasi. Penebangan hutan liar dan perubahan lahan hijau menjadi pemukiman atau area industri mengurangi daerah resapan air. Tanah yang tidak tertutup vegetasi memiliki kemampuan infiltrasi yang rendah. Sehingga ketiga, sedimentasi dan pendangkalan sungai. Erosi tanah dan hulu akibat deforestasi menyebabkan material lumpur dan pasir terbawa ke sungai, mengendap dan mendangkalkan dasar sungai. Hal ini mengurangi kapasitas penampungan sungai sehingga mudah meluap. Yang keempat, tata ruang yang buruk dan pembangunan di bantaran sungai. Pembangunan pemukiman atau bangunan di bantaran sungai mempersempit alur sungai dan menghalangi aliran air. Sistem drainase yang tidak memadai atau tersumbat sampah juga memperparah kondisi. Dan yang kelima, pengelolaan sampah yang buruk. Penumpukan sampah di sungai dan saluran air adalah salah satu kronis di Indonesia. Sampah menyumbat aliran air, menyebabkan genangan dan luapan. Dari beberapa penyebab yang saya sebutkan tadi, sedimentasi dan pendangkalan sungai dapat diidentifikasi sebagai penyebab prioritas yang paling berpengaruh dalam konteks banjir di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan kapasitas sungai. Meskipun curah hujan ekstrim adalah pemicu awal, kondisi sungai yang dangkal dan sempit akibat sedimentasi memperparah dampak luapan air. Bahkan dengan curah hujan sedang, sungai yang mengalami sedimentasi parah akan lebih mudah meluap. Untuk mengatasi masalah banjir yang disebabkan oleh sedimentasi dan pendangkalan sungai, diperlukan solusi terpadu dan berkelanjutan berdasarkan teori rekayasa hidrologi dan mitigasi bencana. Beberapa rencana solusi yang dapat dilakukan meliputi: yang pertama, normalisasi sungai, meliputi pengerukan sedimen, pelebaran, dan penataan kembali alur sungai untuk mengembalikan kapasitas tampung air. Yang kedua, pembangunan tanggul dan talud, pembangunan atau memperkuat tanggul di sepanjang sungai untuk menahan luapan air. Yang ketiga, pembuatan polder dan kolam retensi, sistem penampungan air sementara untuk mengendalikan debit air saat curah hujan tinggi. Yang keempat, reboisasi dan konservasi DAS, daerah aliran sungai, menanam kembali hutan di hulu dan menjaga daerah resapan air untuk mengurangi erosi dan sedimentasi. Yang kelima, perbaikan tata ruang dan pengendalian pembangunan, menerapkan regulasi yang ketat terkait pembangunan di bantaran sungai dan memastikan sistem drainase yang baik.
Dari berbagai rencana solusi yang saya sebutkan tadi, pembangunan tanggul dan normalisasi sungai dianggap sebagai rencana teori yang paling efektif untuk menanggulangi masalah banjir akibat pendangkalan dan penyempitan sungai. Alasannya karena, yang pertama, normalisasi sungai secara langsung mengatasi masalah kapasitas tampung sungai yang menurun akibat sedimentasi. Dengan pengerukan, pelebaran, dan perbaikan geometri sungai, aliran air menjadi lebih lancar dan volume air yang dapat ditampung sungai meningkat signifikan. Yang kedua, pembangunan tanggul, melengkapi normalisasi sungai dengan menyediakan penghalang fisik yang mencegah air meluap ke permukaan. Tanggul yang kokoh akan melindungi area di sekitarnya dari genangan bahkan saat debit air sungai sangat tinggi. Kombinasi kedua pendekatan ini menciptakan sistem yang lebih kuat dan tahan terhadap fluktuasi volume air, mengurangi risiko banjir secara drastis di area terdampak. Tujuan riset ini adalah untuk merumuskan upaya nyata dalam menanggulangi bahaya banjir melalui pembangunan tanggul dan normalisasi sungai, dengan mengidentifikasi rencana solusi yang efektif dan berkelanjutan. Terima kasih atas perhatian dan kepedulian Bapak Ibu Saudara sekalian. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik dan memicu tindakan nyata untuk pencegahan bencana banjir di masa mendatang. Bersama kita bisa menciptakan Indonesia yang lebih aman dari ancaman banjir. Sekian dari saya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya saya ingin menginfokan kepada teman-teman dan adik-adik sekalian bahwa Universitas Islam Makassar telah membuka pendaftaran bagi calon mahasiswa-mahasiswi baru tahun ajaran 2025-2026. Untuk teman-teman dan adik-adik yang belum lolos di jalur SNBP, SNBT, dan Mandiri, saya sangat menyarankan untuk mendaftar di Universitas Islam Makassar, karena Universitas Islam Makassar memiliki berbagai program studi dengan akreditasi yang baik, menjamin kualitas pendidikan yang akan kalian dapatkan. Universitas Islam Makassar juga dilengkapi dengan fasilitas modern yang mendukung kegiatan proses belajar mengajar. Untuk informasi pendaftarannya, teman-teman dan adik-adik sekalian bisa klik link yang ada di deskripsi. Mungkin hanya itu informasi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, dan semoga kita bisa bertemu secara langsung di kampus Universitas Islam Makassar. Sekian dari saya dan sampai jumpa.